setelah dikelompokkan nih, misalnya ada yang di bagian keuangan, bagian misalnya engineering gitu ya, kemudian ada yang bagian marketing misalnya gitu ya. Nah, itu kan nanti dikelompokkan masing-masing. Nah, sebetulnya teamwork ini apa sih? Kerja sama tim ini apa sih? Udah sering ya kita tahu ya, teman-teman mungkin udah tahu ya secara apa ya, pengertiannya gitu ya. Udah tahu ya, untuk apa sih kita kenapa mesti kerjanya sama tim gitu ya, kenapa nggak bisa kerja sendiri, ya kan? Kalau di perusahaan kerja sendiri judulnya bukan perusahaan berarti ya, karena kalau di dalam perusahaan kan berbagai macam jenis dan karakter, orang ya di dalamnya ya, masing-masing punya keahliannya sendiri-sendiri juga, beda-beda. Nah ini, teamwork ini digunakan untuk saling melengkapi gitu ya, untuk saling melengkapi antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya. Jadi kalau misalnya nih, misalnya Mbak Vira Laila nih, nggak bisa nih misalnya pakai, kerja menggunakan misalnya komputer gitu ya. Nah, ternyata Pak Kusnan bisa nih. Nah, jadi saling melengkapi nih. Misalnya Mbak Viranya bisa bisa dalam menyusun, kata-katanya atau misal menyusun, gimana sih produk ini gitu ya, tapi cuma bisa tulis tangan misalnya gitu, nggak bisa pakai komputer. Nah, Pak Kusnan bisa nih. Nah, nanti kekurangan yang dimiliki Mbak Vera ini dilengkapi sama Pak Kusnan. Pak Kusnan yang ngetiknya misalnya di komputer gitu ya, Mbak Vera yang bikin naskahnya misalnya kayak gitu. Nah, kita dari masing-masing kita sesama nanti mungkin yang sudah punya pengalaman kerja, udah tahu mungkin ya, gimana sih kerja sama dalam tim ya kan. Yang pertama sekali kita itu harus punya visi dan misi yang sama ya. Jadi nggak boleh nih misalnya Mbak Putri misinya misalnya di pabrik, sebuah pabrik apa ya, sebuah pabrik, kertas misalnya. Mbak Putri misinya pokoknya hari ini target saya tercapai misalnya tercetak kertas ini sebanyak 100 misalnya gitu. Tapi misalnya Mas Julio pengennya, "Ah, enggak, pokoknya ini harus 50 aja." Misalnya gitu ya. Nggak boleh sampai 100 nih. Nah, nggak ada tuh visi dan misi yang sama, ya kan? Bentrok gitu ya. Nah, apakah akan terjalin kerjasama? Enggak, ya. Karena masing-masing sama-sama egois misalnya gitu ya. Jadi nggak mau mengedepankan visi dan misi dari, si perusahaan. Misalnya perusahaan menargetkannya misalnya 100 gitu ya, untuk bisa misalnya memproduksi 100, lembar kertas misalnya gitu. Tapi si, Mas Julio nih nggak mau gitu ya, pokoknya 50 tuh udah paling maksimal misalnya gitu. Nah itu nggak ada apa ya, nggak ada visi dan misi yang sama. Akhirnya ya itu tadi, nggak bisa ya jalan bareng karena visi dan misinya berbeda. Jadi ketika nanti teman-teman terjun di dunia kerja, pastikan nih di dalam satu tim itu punya visi dan juga misi yang benar benar, seluruh anggotanya memahaminya dulu gitu dan mengerti. Jadi supaya nanti sejalan gitu ya. Jadi misalnya nih ada yang mau ke Jakarta tapi lewatnya lewat mana? Lewatnya boleh jalan mana aja ya kan, ada yang misalnya lewat, dari Bandung misalnya nih mau ke Jakarta, ada yang misalnya mau lewat Puncak, ada yang lewat Cipularang misalnya gitu ya, boleh jalannya lewat lewat mana aja yang penting visi dan misinya atau tujuannya sama gitu ya. Kemudian harus ada juga rasa saling percaya nih, misalnya nih disuruh sama bos nih ngerjain misalnya, "Ini kerjain ini ya, tolong bikinin misalnya proposal nih tentang produk kita yang terbaru misalnya. Terus minta tolong ke misalnya Mas Hamdan nih, "Hamdan kamu kerjain ini ya," misalnya gitu ya. "Di tim kamu nih ada yang paham soal ini," misalnya, "soal produk ini yang udah paham banget. Kamu nanti tinggal susun proposalnya, kamu boleh deh tanya dia," misalnya gitu ya. Nah, Mas Hamdan nih nanya sama sama yang tadi dibilangin sama bosnya, oh mungkin, eee, Mas Nur Hidayat ngerti gitu kan, "Saya mau nanya ah," misalnya gitu ya. Terus nanya nih ke Mas Nur Hidayat, "Ini gimana ya Mas? Tadi diminta untuk bikin proposal," misalnya gitu ya. "Oh ya, ayo kita bareng-bareng bikinnya. Nih, saya kasih contohnya, nanti kita kerjain bareng-bareng," misalnya gitu ya. "Ini tujuannya sih sama nih," misalnya gitu, "Ini proposalnya bentuknya seperti ini contohnya." Dijelasin nih sama Mas Nur Hidayat nih, sampai Mas Hamdannya paham dan juga mengerti, akhirnya mengerjakan bersama gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya proposalnya selesai, gitu kan. Sesuai dengan harapan si, pimpinannya misalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya Mas Hamdan nggak percaya nih sama si Mas Nur Hidayat, "Ah, pokoknya mah ngerjain aja sendiri," gitu ya. "Kok si bos nyuruh-nyuruh saya nanya ke Nur Hidayat," misalnya gitu. "Padahal kan saya yang lebih jago, saya yang lebih tahu bikin proposal ini kayak gimana." Tapi misalnya Mas Hamdan ini lupa bahwa kemampuannya Mas Hamdan ini terbatas. Misalnya dia memang nggak begitu mahir nih dalam bikin proposal. Ternyata yang bikin proposal, yang jago bikin proposal itu misalnya Mas Nur Hidayat nih, misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya egoisnya masing-masing ini bisa
minimalisir, bisa diredam gitu ya, otomatis nanti kan bisa ngerjain bareng-bareng ya. Nanti akhirnya, si proposalnya jadi gitu ya sampai selesai. Tapi kalau misalnya tetep tuh kayak tadi kata Mas Hamdan nih misalnya, "Ah enggak pokoknya saya mau ngerjain sendiri aja, saya udah bisa kok, saya udah paham banget," misalnya gitu ya, "ngerjainlah sendiri," misalnya gitu, dan ternyata hasilnya misalnya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan sama si bosnya nih. Nah akhirnya yang kena imbasnya juga siapa? Kita sendiri kan, gitu. Jadi ketika nanti sudah diminta untuk bekerja sama dengan, tim gitu ya, tim kan bisa satu atau 2 orang ya, misalnya dalam satu divisi ini ada berapa orang, misalnya kayak gitu ya. Nah ini kan nanti akan saling terus berhubungan, makanya harus ada saling percaya. Jadi si Mas Hamdan nih harus percaya nih sama si Mas Nur Hidayat, bahwa Mas Nur Hidayat ini misalnya memang bisa mengerjakan proposal tersebut, makanya si bos nih nyuruh dia untuk nanya ke Mas Nur Hidayat, kayak gitu ya. Kalau contoh nyata di dunia sehari-hari kita mah udah banyak ya, ya nggak? Misalnya nih, teman-teman suka ngelihat kan ada kejadian kecelakaan ya, di ruas jalan, di jalan tol atau misalnya, di jalan raya ada yang kecelakaan kayak gitu ya. Nah terus kita nih secara spontan yang melihat biasanya langsung kan ngerumunin gitu ya, langsung langsung dateng, ngelihat gitu kan. Nah, nanti kan otomatis langsung bagi-bagi tugas ya nggak? Ada yang satu misalnya ngangkat korbannya, yang lain nelpon polisi, misalnya yang lainnya nelpon ambulans, misalnya gitu ya. Sampai jadi masing-masing tuh langsung memegang tugasnya gitu ya. Jadi nggak semuanya ngangkut korban korban sampai ngangkut korban semua kan, enggak ya, masing-masing kan misalnya 2 atau 3 orang ngangkat korbannya gitu ya. Terus yang satu misalnya ngangkut kendaraannya, yang lainnya misalnya nelpon ambulans, nelpon polisi misalnya gitu ya, atau yang lainnya misal membersihkan bekas-bekas, puing-puing yang tadi kecelakaannya. Nah, apakah itu sebuah kerjasama? Iya, itu adalah kerjasama ya, tapi bukan dalam perusahaan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau di rumah juga sering ya kita bekerja sama, ya enggak? Misalnya suami dengan istri atau adik dengan kakak, misalnya adiknya beresin kamarnya, misalnya gitu ya, kakaknya beresin kamarnya juga, terus ibunya beresin ruang tamu, dapur, misalnya gitu ya. Terus ayahnya beresin halaman, misalnya. Itu juga sama tuh, itu juga bentuk kerjasama, ya kan? Kerjasama tim keluarga. Nah, kalau di perusahaan agak sulitnya, kenapa? Karena kita nanti ketemu sama orang baru, ya kan? Karakternya beda-beda yang belum pernah kita kenal sebelumnya, ya kan? Nah, kalau misalnya di dunia kerja nih, kalau teman-teman tidak mau membuka diri, tidak mau menerima, misalnya karakternya berbeda dengan kita, "Ah, nggak mau, saya nggak mau temenan sama dia," misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya dengan cara kita seperti itu, otomatis nanti kita nggak bisa kerja sama ya. Yang ada gontok-gontokan terus, iri-irian terus, "Ih, pokoknya saya nggak suka," misalnya nih, Mbak Dede nih kerjanya lebih oke misalnya dari Mbak Fani. Terus misalnya si Mbak Dede tahu nih, males banget sih temenan sama si Fani," misalnya gitu. Nggak mau deh kerja sama dia, nggak mau, jangan sampai gue satu tim sama dia misalnya gitu ya. Ada kan ya orang yang kayak gitu ya di dunia kerja, kalau yang udah pernah kerja mungkin udah pernah tahu ya, beberapa macam karakter di dalamnya tuh wah amazing ya, macam-macam, betul ya. Dari mulai yang baik sampai yang kurang baiknya juga ada, lengkap semuanya ya enggak. Nah, kita harus bisa memposisikan, kita kalau misalnya nih teman-teman tahu nih, kayaknya kalau misalnya, si, Fani ini kayaknya nggak kurang baik deh anaknya misalnya gitu ya. Nah, kita harus bisa jadi seseorang yang positive thinking gitu ya. Artinya kita harus bisa membawa di dalam tim itu membawa pengaruh yang positif. Jangan sampai kitanya juga ikut-ikutan gitu ya. Jadi jangan sampai ada kayak rasa kebencian dan segala macam itu jangan sampai ada di dalam satu tim ini karena nantinya ya nggak akan nyaman kerjanya ya nggak. Apalagi kalau di kantor atau di perusahaan kan kerjanya nggak mungkin 1 2 jam ya nggak berjam-jam, 8 sampai 10 jam ya dalam satu hari itu. Belum lagi misalnya harus lembur Sabtu Minggu, ketemu dia lagi ya kan. Nah, kalau kitanya nggak bisa membangun hubungan yang baik, ya udah yang ada datang ke kantor bete ya, males datang ke kantor, ya nggak mau deh kerja, bangun paginya udah males banget deh. Nah, pasti kayak gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi gitu ya. Karena mau bagaimanapun kita harus apa ya, bisa membuka diri gitu ya, bahwa memang kalau kerja kerja di perusahaan itu yang nggak bisa sendirian gitu ya, harus bekerja sama dengan yang lain gitu. Nah, kerjasama ini adalah untuk kepentingan bersama-sama, untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk diri kita sendiri ya, tapi untuk kepentingan perusahaan gitu kan. Kalau misalnya nih di dalam perusahaan nggak ada kerja sama tim, misalnya nih mau bikin apa ya, misalnya mau memproduksi sebuah sepatu. Ada misalkan ada yang bagian, pencetakannya ya kan, ada yang bagian, pengelemannya. Nah kalau ini misalnya nggak bersatu nih, nggak ada kerja sama gitu,
apakah akan terbentuk atau akankah, ada tuh si produk sepatu ini? Enggak ya, mungkin nanti cuman apa, alas kakinya aja, terus misalnya, cuman tali sepatunya aja, atau cuma bodi sepatunya aja gitu kan, nanti masing-masing gitu. Kalau kita nggak ada kerja sama ya nggak akan terbentuk tuh. Nanti di bagian misalnya di bagian pengeleman, ini ada satu timnya. Nah, tim ini nanti akan bekerja sama dengan tim yang lainnya, misalnya gitu. Nah, itu kan nanti akan saling berhubungan gitu ya. Mau bagaimanapun gitu, itu adalah sebagai bentuk kerjasama yang memang kita perlukan di dalam perusahaan, ya. Kemudian jangan lupa nih, harus ada rasa rela berkorban, ya enggak? Rela berkorban dalam segala hal, seperti tadi, ada tim kan biasanya misalnya ada 5 kepala nih. Semua kepala ini punya idenya masing-masing, betul ya? Si A pengennya gini, si B pengennya gini, si C pengennya gini, masing-masing beda nih. Nah, rela berkorbannya di mana? Kita harus bisa meredam perasaan kita. Jangan baper-baper, misalnya, ih kok pendapat saya nggak dipakai, udah saya nggak mau ikutan lagi deh, misalnya gitu ya. Saya nggak mau ngomong-ngomong lagi, biarin aja. Pokoknya orang pendapat saya nggak didengerin, nggak dipakai juga, ngapain saya capek-capek, misalnya gitu ya. Nah, jangan baper tuh ya. Jadi harus rela berkorban, harus rela mengorbankan perasaannya untuk demi apa? Demi tujuan bersama ya kan, demi kepentingan perusahaan tadi, ya kan. Jadi kita juga harus tulus nih, harus ikhlas gitu ya menerima bahwa misalnya memang pendapatnya si A yang diambil atau misalnya pendapatnya si B yang dipakai gitu ya, sedangkan pendapat kita tidak. Nah, itu juga teman-teman harus, bisa legowo gitu ya menerimanya, jangan sampai kita seperti tadi tuh, nggak terima gitu ya, akhirnya apa? Akhirnya kan nanti ya udah nanti kita gondok sendiri, terus akhirnya kita bete sendiri dengan tim kita gitu kan, terus akhirnya ya udah nanti nggak akan bisa nih kita kerja sama lagi dengan baik gitu ya. Sekalipun kerja sama mungkin nanti akhirnya pura-pura gitu ya nggak? Mungkin yang udah pernah kerja, udah tahu ya, ada yang bisa kasih contoh nggak kerja sama tim ini? Ada yang udah kerja boleh tunjuk tangan? Yang sudah pernah mengalami, yang sudah berpengalaman bekerja? Wah, langsung ditutup nih videonya. Oke, siapa nih? Mas Muhammad ya? Boleh di-unmute nih Mas Muhammad. Ada tombol mic-nya, silakan di-unmute. Oke, halo Mas Muhammad Isnan. Mas Isnan ya saya panggilnya ya. Iya, Mbak. Oke, Mas Isnan, boleh ceritain nih ke kita nih, kerja sama tim yang pernah Mas Isnan lakukan di dalam perusahaan seperti apa? Yang pernah saya Contohnya. lakukan di pabrik Gimana Mas? kemarin Iya, gimana? kemarin eh, yang pernah saya lakukan kan pernah kerja di pabrik. Mm-mm. Nah, setelah itu bagiannya kan eh, delivery. Oke. Nah, setelah Lalu? delivery kenal orang yang lain ya pernah perasaan nggak suka kan sama dia, kerja juga ngerasa nggak nyaman. Mm-mm. Itu pengalaman saya sih. Oke, pernah nggak suka sama satu timnya ya? Terus akhirnya Ya, jadi nggak nyaman, bener ya? Nggak ya, nyaman, kerjanya jadi nggak 100% semangat gitu ya. Semangatnya jadi hilang sedikit-sedikit ya. Terus akhirnya gimana uh, uh, solusinya itu, Mas? solusinya Terus akhirnya gimana? Tetap ya gontok-gontokan aja sampai sampai akhirnya masing-masing resign atau berhenti kerja atau gimana? ya habis kontrak, cuma ya biasa aja gitu. Oh, di depannya biasa Nggak mau. aja, tapi dalam hatinya gondok gitu. Ya, Oke deh kalau gitu, itu pengalaman ya, pengalaman Mas Isnan ya. Oke nih, makasih ya Mas Isnan ya. Kita mute lagi nih, kita coba satu lagi ya. Coba nih dari yang ciwi-ciwi ya. Siapa yang sudah pernah bekerja, boleh yang ibu-ibu nih. Ada yang sudah pernah bekerja? Yang mau curhat pengalaman waktu kerja sama di dalam tim seperti apa? Mbak Sri mungkin, Mbak Sri udah pernah kerja Mbak Sri? Halo Mbak Sri, udah pernah kerja? Belum, Mas Steve? Steve Nathan nih udah pernah kerja belum? Saya unmute nih, Mas Steve, silakan. Oke, Mas Steve udah pernah kerja, halo? Halo Mas, mana suaranya nih?
mic-nya diklik dulu supaya ada suaranya. Halo, Mas? Bisa dengar saya nggak? Wah, kayaknya jaringannya kurang bagus ya. Kita coba ke yang lain ya. Saya mute lagi. Yuk, satu lagi siapa nih yang udah pernah kerja? Sharing dong pengalamannya kayak gimana. Mbak Siva Hafifah, udah pernah kerja Mbak Siva? Wah, Mbak Siva. Halo, Mbak Siva. Mbak Siva silakan di unmute. Halo, Mbak Siva. Iya, halo. Oke, Mbak Siva salam kenal. Mbak Siva Iya, udah pernah kerja belum nih? udah. Udah. Nah, gimana pengalamannya selama bekerja sama dengan tim di tempat kerjanya yang sebelumnya? Aku kan punya pengalaman kerja sebagai SPG tuh ya. Nah, biasanya Mmm, tim-timan ya, ada berapa orang iya, gitu. Nah, betul. Nah, gimana tuh? jadi kan, aku tuh satu tim ada 4 orang, Hmm, jadi kita berusaha ngejaga komunikasi sih, biar betul. tetap kompak gitu. Mhm, Kalau mhm, ada masalah kita sering ngerundingin, jadi mhm, untuk pengalaman kalau clash sering, cuman nanti ke sananya kita cari solusi dan diobrolin kenapa gitu, bisa kayak gitu. Apalagi biasanya satu timnya Dan perempuan kita semua sharing ya? aja sih sama yang lebih atas gitu kayak SVP atau apa, baiknya kita tuh kayak Mhm. gimana. Oke gitu ya. Oke makasih nih Mbak Siva pengalamannya nih. Ya betul banget ya kalau misalnya nanti suatu saat nih kita punya problem gitu ya sama anggota yang lain, kalau misalnya secara tim ini nggak bisa selesai, boleh ya dieskalasi ke atasannya ya, supaya nanti ketemu nih titik terangnya seperti apa. Dan itu yang paling penting yang tadi Mbak Siva bilang adalah komunikasi antar anggota ya, antar anggota timnya. Karena gimana pun kalau misalnya kita nggak bisa komunikasi dengan baik, khawatirnya gitu ya, khawatirnya nanti kita maksudnya apa, terus dia nangkepnya apa gitu ya. Jadi nanti takutnya ada miskom. Jadi makanya komunikasi juga sangat penting nih dalam tim ya kan. Jadi supaya tahu nih misalnya Mas Steve nih maksudnya A gitu ya. Terus nanti Mas Raga nih nangkepnya juga biar A gitu. Jadi ketika nanti ada penjelasan dari salah satu anggota tim yang lain juga bisa satu paham, satu misi dan juga satu visi gitu ya. Dan tahu nih dan mengerti juga nih apa yang dibicarakan oleh si misalnya si Mas Steve tadi gitu ya. Nanti ini sih, apa ya, prakteknya kalau kita udah mulai kerja ya, atau misalnya di rumah juga bisa nih dipraktekin sama adiknya, kakak, ibu, bapak, ya kan. Itu juga sama nih dalam kita juga masih satu tim ya kan, walaupun bentuknya kecil ya, keluarga gitu. Nah, itu juga sama, kita bisa latihan berbicara, mengungkapkan pendapat di rumah. Misalnya, "Aduh Mas, saya nggak suka telur dadar mama nih, soalnya telur dadar mama nih keasinan," misalnya gitu ya. Itu boleh nggak kita ngomong gitu? Boleh. Terus mama sebagai tim memasak ya kan, "Oh keasinan ya, oh deh nanti, nanti dibenerin lagi kalau misal mama masak lagi," misalnya gitu, "berarti nanti garamnya dikurangin," misalnya gitu ya. Itu tim bukan? Tim di dalam keluarga, ya nggak? Nah, si mama juga harus bisa menerima, ya kan, ada komplain dari anaknya bahwa ini misalnya kebanyakan garamnya nih jadi asin. Nah, itu juga harus legowo tadi, ya nggak? Betul ya? Oke? Nah, mudah-mudahan nanti kerja sama tim ini teman-teman bisa praktekkan ketika nanti sudah mulai masuk ke dunia kerja dan mudah-mudahan ilmu yang sudah teman-teman dapat dari pelatihan-pelatihan yang teman-teman ikuti di prakerja ini mudah-mudahan bisa nanti diaplikasikan gitu. Oke? Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ya di lain kesempatan. Oke? Jangan lupa untuk terus berlatih berkomunikasi yang baik ya supaya tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam progres. Bye bye.